Anda freelance, konsultan, vendor, atau pemberi jasa lainnya, dan Anda merasakan, aduh susah banget ini dicari klien, udah dapat klien pun dikerjain terus. Ada beberapa gejala dan ciri-ciri Anda dikerjain sama klien. Saya Joshua Sutanto, kita lihat berikut ini. Oke, Anda freelance, konsultan, vendor, atau pemberi jasa apapun ya. Anda jago membuat sesuatu, baik itu graphic design, bikin program, bikin gambar, bikin video, bikin nasi goreng bahkan kebetulan ya, apapun itu. Anda bisa merasakan, aduh cari klien itu susah banget ya. Yang pertama, Anda mungkin merasakan klien itu nawar-nawar terus gitu ya. Nawar terus, inginnya selalu lebih murah ya. Kenapa begitu? Yang pertama karena mereka tahu Anda sendiri, kita cuma sendiri gitu kan, rekeningnya aja pakai rekening pribadi gitu ya. Nah itu satu. Terus invoice-nya pun pakai template dari internet gitu. Juga logonya buat sendiri, pakai Microsoft Word kalaupun ada logo, ketahuan nih ya. Juga kita kurang bisa positioning namanya. Kalau ditawar ya kita nurut, habis gimana lagi, cari klien kan susah gitu kan. Ya udah deh, mau nggak mau deh kita ambil. Akhirnya yang lain dapat lebih murah, kita turunin harga. Ya juga kita kurang bisa positioning apa yang termasuk dan nggak termasuk. Semuanya apa yang dia minta pasti kita kasih, takutnya dia marah-marah. Ya kalau nggak Anda yang dimarahin, bos Anda yang dimarahin gitu kan. Juga Anda merasa mungkin nggak ada pembedanya soalnya. Kalau Anda jual nasi goreng ya jual nasi goreng aja semua, bahkan nasi putih, bukan nasinya nggak ada kecapnya bahkan gitu ya. Habis gimana, semua sama ya, semua desainer ya semua begini gitu. Anda pemain musik mungkin, atau Anda apapun deh, jasa Anda bisa sesuatu, tapi memang banyak sekali di Indonesia ini, bahkan di dunia, yang menawarkan jasa yang sama Anda ya. Jadi ya, jasa yang sama dan Anda nggak ada pembedanya ya susah positioningnya kan. Terus juga biasanya mereka minta company profile. Mereka minta company profile, waduh belum punya lagi, gimana ini gitu kan. Akhirnya buat sendiri, buat pakai WordPress atau Blogspot gitu kan. Juga akhirnya Anda minta, ya bilang aja nggak punya deh, udah. Akhirnya udah pakai CV aja gitu, pakai resume, curriculum vitae gitu ya. Nah, oke, itu gejala yang pertama. Jadi gejala yang pertama adalah mereka inginnya murah dan Anda ditawar terus. Gejala kedua, calon klien minta sampel gratis terus. Capek banget nih, minta gratis. Kalau nggak minta gratis langsung beli sih nggak apa-apa gitu ya kalaupun nawar. Ini minta sampel dulu, minta sampel dong. Oke ya, sampel pertama sih memang perlu karena mereka perlu merasakan. Kalau nggak mereka agak khawatir untuk bisa langsung membayar jasa Anda gitu kan. Nah, tapi udah minta sampel lagi, wah banyak amat nih gitu. Kalaupun Anda penjual barang juga bisa jadi kayak begitu kan. Anda minta sampel, waduh nggak habis nih sampelnya. Kapan belinya gitu ya? Begitu mau ditawarin beli, ntar dikabarin gitu. Gejala ketiga, Anda susah cari customer atau klien. Susah cari klien. Kenapa? Karena Anda kurang network, ya nggak gitu kenal siapa-siapa. Mungkin Anda tipe introvert, nggak selalu semua pemberi jasa tipe-tipe extrovert kan, bisa jadi tipe-tipenya introvert. Jadi ya nggak ada network gitu kan, mau bayar iklan juga nggak berani gitu, nggak ada modalnya. Mau modal dari mana, orang baru lulus misalnya gitu ya, atau mungkin Anda juga nggak baru lulus banget, udah kerja beberapa lama, tapi ya itu nggak punya modal besar, sehingga ya mau gedein juga susah gitu. Akhirnya ya dari mulut ke mulut aja biasanya gitu ya. Dari teman dapat ya dapat, nggak dapat ya syukur. Dapat ya syukur, nggak dapat ya suwe gitu ya. Nah, jadi terus nggak ada marketing juga, tadi saya bilang nggak ada marketing, nggak ada sales, nggak ada yang bantu jualin, semua harus jual sendiri. Paling tanya-tanya temen, broadcast, habis broadcast terus di blog gitu sama teman Anda, lo apaan sih gitu ya, jual-jualan mulu gitu ya. Kalau Anda dapat ya syukur, tadi lagi kalau nggak dapat ya suwe gitu. Itu gejala ketiga, Anda susah cari customer. Gejala yang keempat, Anda sudah punya produk jasa yang keren banget nih merasanya nih. Kalau tadi kan nggak punya perbedaan ya,
jualnya nasi goreng doang. Nah sekarang enak nih, udah ada perbedaan. Ceritanya Anda udah punya sesuatu yang Anda banggakan. Wah, nasi goreng Anda ada abonnya, atau jasa jasa membuat sesuatu Anda ada sesuatu yang berbeda deh, yang lain nggak punya. Gue punya lebih bagus gitu ya. Kalau Anda desain sesuatu ya desainnya lebih jago. Oke, memang bagus gitu, tapi mungkin Anda punya kelemahan juga. Mungkin Anda nggak bagus di project management, Anda telat-telat mulu kerjanya gitu, atau apa yang lain ya, nulisnya masih salah-salah dan sebagainya. Pasti punya ada kelemahan satu gitu ya. Nah, kecuali Anda memang udah jago banget tapi kok susah gitu ya dapetin customer. Anda mempunyai pamungkas, kayaknya punya pamungkas gitu, tapi begitu pamungkasnya Anda kasih tahu ke mereka, Pak, ini jasa saya desainnya lebih begini-begini gitu, terus customernya biasa aja gitu ya. Mereka kok nggak merasa pengen membeli karena kelebihan yang kita punya gitu ya. Anda mungkin jago buat video Anda wah udah kayak sinetron segala macam, tapi kok mereka kurang gimana gitu ya. Bisa jadi itu terjadi. Jadi Anda punya sesuatu tapi kliennya pas dengerin biasa aja. Nah, itu nanti ada jawabannya, tungguin terus sampai di video-video saya selanjutnya ya. Nah, gejala selanjutnya, gejala kelima ya. Gejala kelima ini kalau udah jadi klien nih. Udah jadi klien, oke lah deal gitu ya, pakai habis nawar-nawar tadi ya udahlah, oke lah. Kalau Anda jago positioning, oke, nggak ditawar. Nah, udah jadi klien, Anda udah kerjain, tapi gejalanya adalah mereka minta jasa tambahan gratis gitu, tambah sambel, tambah bawang lagi, terus tambah bawang lagi, tambah es, tambah kopi lagi, tambah susu lagi, tambah es lagi gitu. Nah, lama-lama jadi 2 gelas nih gitu ya, kalau anggapannya kita minum. Nah, itu juga Anda mungkin susah untuk melakukan positioning pada mereka. Mereka revisi terus. Udah dikasih revisi, lo masih belum puas, revisi lagi. Lah katanya ini udah selesai, ini udah sampai berapa kali, kalau nggak mau dibayar. Ya, Anda kan bayarnya di belakang. Gitu. Jadi nggak dibayar ya, mereka nggak dikerjain ya, mereka nggak bayar. Akhirnya Anda turutin terus tuh mereka. Gitu ya. Juga extra job jadinya, extra jam, Anda kerja sampai malam. Ya, saya pernah dengar cerita dari salah satu konsultan atau freelance yang dia masih sendiri gitu, dia nggak ada waktu lagi sampai malam, sampai pagi gitu ya, udah sampai udah nggak berani gitu, udah nggak berani terima tawaran lagi, terima quote lagi, terima order lagi, karena udah capek banget gitu ya. Terus saya tanya, kenapa nggak cari karyawan kek atau tim gitu kan. Nah, ini gejala selanjutnya, gejala ke-6, Anda tidak berani rekrut karyawan, rekrut tim. Kenapa? Yang pertama, Anda takut dibajak ya, takut dibuka yang mirip kayak dia. Kita udah kasih tahu cara-caranya semuanya gitu ya, resep-resepnya kita udah kasih tahu, entar dia buka lagi kue tiaw sebelah gitu ya. Terus bilang asli lagi. Ini yang lebih asli katanya dari yang saya punya. Wah, ya. Jadi jasa Anda takut mereka ikutin kita. Dan juga Anda merasa yang kedua, bisa jadi nanti takutnya mereka nggak perform, udah dibayar mahal-mahal, nanti nggak bagus hasil kerjanya gitu kan. Mendingan gue kerjain sendiri deh. Saya pernah tuh ya, ada yang begitu, udah rekrut karyawan, bayar gaji juga ditawar-tawar sampai semurah-murahnya gitu ya, 1 juta gitu. Karena nggak berani bayar mahal-mahal, akhirnya ya nggak perform, orang nggak bisa apa-apa gitu kan. Anda ajarin nggak bisa juga, akhirnya udah Anda ambil sendiri, akhirnya jadinya ya Anda ngerjain sendiri semuanya gitu. Itu yang gejala ke-6 ya. Nah, gejala ke-7 adalah klien undur-undur pembayaran gitu. Nah, ini kalau diundur-undur pembayarannya padahal udah selesai, mending belum selesai gitu ya. Katanya kemarin mau bayar setelah revisi, udah revisi berkali-kali. Ini akhirnya sampai kita tanyain, kalau ditanyain dia yang lebih galak lagi gitu. Tanyain, Pak, tolong Bu, pembayaran Bu. Lu tunggu, kira gua nggak bayar lah gitu. Jadi Anda juga nggak berani karena Anda masih muda mungkin gitu ya, nggak berani sama yang udah lebih tua gitu. Ya, bayar diundur, padahal minta tambah sana sini, tambah sini, tapi pembayaran yang awal, yang nasi goreng awal ini nggak mau dibayar gitu ya.
juga tambahan-tambahannya Anda nggak bisa charge. Kalaupun bisa di-charge, maunya dibayar sekalian selesai belakang lah. Gimana? Itu tadi pesan nasi goreng, sekarang mau tambah ayam goreng. Tapi bayar nasi gorengnya nggak mau dibayar dulu. Padahal ayam goreng Anda perlu ngerjain lagi sampai berapa hari lagi atau berapa minggu lagi. Nah itu kesulitan-kesulitan yang Anda bisa hadapi. Ya. Nah yang terakhir juga jadi karena pembayarannya mundur tadi, Anda susah menagih. Tadi lebih galaknya dia karena mereka lebih punya power, lebih tua gitu ya. Anda juga sungkan mau nagih, mau gimana, mau galak-galak dikit juga ntar dimarahin gitu. Nah, gimana tuh? Serba salah deh kita gitu ya. Nah, ada 7 gejala yang tadi dan kita susah sekali untuk either cari customer atau udah customernya jadi. Anda sebagai freelance, konsultan, ya vendor, penyedia jasa apapun bisa dikerjain sama calon klien atau klien. Ya, baik dari yang sebelum jadi klien maupun yang sudah jadi klien. Nah, terus caranya gimana dong? Ini belum selesai nih, gitu kan? Nah, makanya ikuti video-video saya selanjutnya. Dan mungkin nanti jawabannya, solusi-solusinya seperti apa. Tapi kalau Anda merasakan hal yang sama, boleh komen di bawah ini, boleh komen. Lalu boleh tanya saya, ya, gimana? Mungkin ada pengalaman yang sama gitu, kabarin aja. Nanti saya akan berikan solusinya kalau udah banyak komennya, gitu ya. Dan juga kalau Anda pusing banget sebagai konsultan sendiri, kerja sendiri gitu ya, gabung aja deh di Xpreneur Community. Apa itu Xpreneur Community? Kita kayak X-Men, jago-jago macam-macam, kita kumpul sama-sama. Kita udah ada perusahaannya, udah ada positioningnya, udah ikut aja dari sini. Kita sama-sama nanti cari klien sama-sama ya, menentukan Anda kekuatannya harus gimana gitu. Kalau X-Men berarti pakai bajunya sama-sama, pakai kendaraannya sama-sama gitu ya. Kita bisa sama-sama lebih mendapatkan klien dan bisa menghasilkan produk-produk dan jasa-jasa yang bagus-bagus kalau kita kerjakannya sama-sama. Oke? Nah, untuk Xpreneur Community Anda bisa join di link di bawah ini juga. Dan kalau Anda ingin tanya-tanya, boleh tanya saya, ikuti IG saya coach.joshua.sutanto atau di Facebook atau di YouTube ini. Thank you, bye-bye.